kabel output sebelah kanan, termometernya nyala, ikut kunci kontak on mas bro. Kita coba. Nah, oke. Suhunya di 64 derajat. Ya oke, halo mas bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya. Jadi untuk video kali ini kita coba pasang ini geng, termometer ya, atau alat pengukur suhu panas mesin atau suhu air radiator ya. Nah, jadi untuk keuntungannya kita bisa tahu suhu panas dari mesin itu berapa derajat gitu ya. Nah, jadi lebih aman untuk mencegah mesinnya itu overheat mas bro. Ini saya belinya di Shopee. Untuk termometernya ini harganya 85.000 dan untuk adaptor sensornya ini harganya 75.000 ya. Nah, ini mereknya Koso, made in China geng. Nah, ini udah set isi lengkap ya. Jadi ini ada termometer, nah kayak gini mas bro. Terus ada sensor. Nah ini sensornya. Nah ini ada tambahan kabel lagi ya. Ini untuk kabel sensor mas bro. Di mana? Nah untuk tambahan kabel sensor. Terus ini ada perekat 3M kayak gini. Ini nggak tahu mas bro fungsinya buat apa ya. Ini buku panduan, tulisannya Cina bro. Nah jadi ini adaptor untuk sensornya ini mas bro ya. Nah, ini jadi dapatnya di selang radiator geng. Nah ini udah dapat klemannya juga. Ini yang ukuran 18 mili ya. Nah jadi untuk sepeda motor ukurannya yang ini mas bro, yang 18 mili. Ini sensor ya. Nah, jadi dapatnya seperti ini geng. Nah jadi kayak gini nanti. Oke, untuk termometernya ini di bagian selanya. Nah terus di lubang kabel-kabel ini saya kasih lem sealer ya. Nah jadi biar lebih aman nggak kemasukan air. Ini ada 4 kabel, 2 kabel yang dapat aki, jadi kabel positif, kabel negatif ya, ada kabel massa. Terus 2 kabel lagi yang dapat sensor mas bro. Nah, ini ada soketnya. Nah kayak gini. Ini tambahan kabel lagi mas bro. Nah jadi biar lebih panjang untuk kabel sensornya. Ini juga udah ada soketnya ya. Nah kayak gini, tinggal disambung geng. Oke. Nah jadi lebih panjang mas bro untuk kabel sensornya ya. Nah oke, kita coba tes ya. Nah jadi kabelnya ini nyambung ke aki mas bro. Kabel merah dapat positif aki, terus yang hitam dapat min aki ya, atau massa rangka bodi. Nah ini untuk suhunya 29 derajat. Kita coba panasi ya. Nah kita tes untuk sensornya. Oke, jadi jika sensornya ini panas maka akan terbaca mas bro. Nah ya kan, kalau suhunya panas terbaca mas bro. Nah ini semakin naik untuk suhunya. Coba lihat apa.
Nah oke, jadi di termometer ini mentoknya di suhu 120 derajat Mas Bro ya. Nah jadi di 120 derajat ini mesin udah overheat ya. Nah jadi seperti itu geng. Nah bisa dilihat kalau didiamkan suhunya akan turun ya. Nah jadi untuk termometer dan sensornya ini berfungsi normal Mas Bro. Untuk pemasangan adaptornya ini di selang bagian kiri ya, atau selang yang dapat termostat. Nah jadi di bagian sini suhu air radiator yang panas ya Mas Bro. Jadi untuk pembacaan suhunya nanti juga lebih akurat. Nah jangan di selang bagian kiri ya. Nah jangan di selang bagian kiri atau selang yang dapat water pump. Nah karena di bagian sini airnya udah melalui sistem pendinginan Mas Bro. Jadi airnya udah dingin di sini ya. Nah jadi selangnya ini kita lepas dulu. Untuk pertama airnya ini kita kuras dulu ya. Untuk pelepasan selangnya ini agak susah ya, karena selangnya nabrak sama rangka Mas Bro ya, mentok sama rangka. Nah jadi ini saya lepas di bagian termostatnya aja ya biar lebih mudah. Untuk pemasangan adaptornya ini terserah ya mau dipasang di bagian yang mana. Jadi selangnya ini kalian potong. Nah kalian sesuaikan untuk tempat adaptornya ini geng. Oke, untuk selangnya saya potong segini ya. Nah ini sama ini. Untuk tempat adaptornya ini nanti. Nah kayak gini geng. Oke Mas Bro, jadi kurang lebih seperti ini ya. Nah ini jangan lupa dikasih lem ya, agar tidak terjadi kebocoran atau rembes. Kita tes nyala kipasnya di suhu berapa derajat ya. Nah kunci kontak on. Nah, sensornya kita coba panasi Mas Bro ya. Nah kipasnya nyala Mas Bro ya. Nah, indikatornya nyala, indikator lampunya. Jadi kipasnya akan muter di suhu 83 derajat Mas Bro. Oke Mas Bro, selangnya udah terpasang ya. Nah ini saya kasih lem. Nah ya mohon maaf ya untuk videonya saya skip soalnya biar nggak kelamaan Mas Bro ya. Jadi kita bahas ke intinya aja geng. Nah sini. Dan untuk termometernya saya pasangkan di sini, nggak saya pasangkan di stang ya, karena di sini tempatnya lebih simpel, nggak terlalu mencolok. Nah, jadi ini ada dua indikator ya. Yang pertama termometer, terus yang kedua lampu indikator kipas radiator Mas Bro ya. Nah kayak gini. Jadi waktu kipasnya ini muter, lampunya ini akan nyala Mas Bro. Nah, dan untuk kabelnya saya tempatkan di sini. Nah ini kabel termometer. Terus ini kabel kipas. Nah masuk lewat sini, dapatnya sini Mas Bro. Nah kabelnya yang ini saya jadikan satu lewat sini. Nah masuk lewat sini Mas Bro ya. Masuk lewat sini, dapatnya di sini geng. Nah kabelnya yang ini. Untuk kabel termometernya ini saya tambah lagi ya, jadi kabelnya saya sambung biar lebih panjang. Dan untuk kabel lampu indikator ini kan ada dua kabel, jadi saya buatkan kabel sendiri. Untuk panjangnya juga ngikut dengan kabel termometer Mas Bro ya, jadi sama. Nah, ini ada 5 kabel. Nah ini kabel sensor ya, kabel sensor, terus 2 kabel untuk termometer, terus 2 kabel lagi untuk
indikator lampu kipas ya. Nah, jadi ini kabel positif termometer Mas Bro, yang ini. Terus ini kabel positif kipas, indikator kipas. Terus ini Mas Bro, kabel massa ya, atau kabel min dari termometer sama lampu. Jadi kabelnya ini saya jadikan satu, dapat massa ya, atau rangka bodi. Nah, seperti ini. Ini kabelnya saya taruh di bawah koil ya Mas Bro, biar lebih ringkas. Nah, jadi untuk penyambungan kabel, soket sensornya ini kita pasang dulu ya. Nah, ini kita sambung. Nah, ini kan kepanjangan, bisa kita gulung ya. Dan ini untuk kabel masanya kita dapatkan di rangka bodi ya. Nah, kita tempatkan di baut koil aja Mas Bro. Dan untuk kabel positif dari termometer, nah ini saya kasih sekun ya, sekun laki-laki. Jadi ini nanti kita tancapkan di soket Mas Bro, kita selipkan ya. Kalau seumpama nggak pakai sekun juga bisa, jadi kabelnya langsung kalian selipkan di soket Mas Bro ya. Untuk arusnya kita nyambung ke kunci kontak ya. Nah, jadi kita jumper ke soketnya ini soket kunci kontak ya ini. Nah di soketnya ini kan ada dua kabel, di sebelah kiri ini kabel input, terus yang sebelah kanan ini kabel output ya Mas Bro. Jadi kita sambung di kabel output Mas Bro, ini nanti kita jumper di kabel output. Kalau seumpama kita jumper di kabel input, ini nanti termometernya nyalanya langsung nyala Mas Bro ya. Nah, bisa dilihat. Nah, kalau kita jumper di kabel output sebelah kanan, termometernya nyala ngikut kunci kontak on Mas Bro. Kita coba. Nah, oke. Nah, jadi untuk kabel termometernya kita sambung di kabel output kunci kontak on, nah yang di sebelah kanan. Oke. Nah, jadi kita selipkan seperti ini ya, jadi nggak perlu ngupas atau motong kabel Mas Bro, lebih simpel. Dan kabel positif dari indikator lampu kipas ini kita jumper di soket kipas radiator Mas Bro. Nah, soketnya yang ini ya, ini soket kipas radiator. Nah, ini. Nah, kita coba lepas biar lebih bisa dilihat. Nah, kita jumper di kabel warna biru ya. Nah, ini kabel arus positif Mas Bro. Nah, yang hitam ini kabel negatif ya. Nah, kayak gini. Oke. Kita pasang lagi soketnya. Oke Mas Bro, untuk penyambungan kabelnya udah selesai ya. Nah, kita coba cek. Oke, untuk suhunya terbaca ya Mas Bro, bisa dilihat. Kita coba matikan. Nah, jadi kalau kipasnya muter, lampunya ini akan nyala Mas Bro ya. Kita nyalakan mesinnya Mas Bro. Berkurang ditambah lagi Mas Bro ya. Udah langsam. Suhunya di 64 derajat. Ini kita tutup aja Mas Bro ya. Udah penuh. Udah nggak ada gelembung udaranya. Kita lihat. Oke, kita tutup aja. Kelihatan udah di suhu 80 derajat ya, tapi kipas masih belum nyala. Kipasnya serong muter bro.
sudah di suhu 90 derajat ya. Kipasnya masih belum muter. Ini suhu mesinnya udah panas banget Mas Bro ya. Kita matikan aja mesinnya. Kelamaan coy nunggu kipasnya muter ya. Saya lihat di video tutorial lain itu kipasnya muter di suhu 100 derajat lebih ya, sekitar 120-an derajat. Kipasnya baru mulai muter. Nah, jadi intinya kipas akan nyala jika mesin udah mencapai overhead ya Mas Bro. Nah, jadi kayak gitu. Ini saya matikan aja Mas Bro ya, kelamaan harus nunggu mesinnya overhead, kipasnya baru muter Mas Bro. Jadi kalau kipasnya ini muter, lampunya ini akan nyala Mas Bro ya. Jadi sebagai pelengkap lah. Jadi ning ati luwih marem Mas Bro ya. Lek roh kipasnya muter ngono lah penake. Ya oke, mungkin cuma gini aja Mas Bro ya untuk pemasangan termometernya ini ya. Nah, suhunya di berapa derajat? Mesin mati, suhunya mulai turun Mas Bro. Ini di 70 derajat ya. Oke. Ya oke, mungkin sampai sini dulu ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Projectnya masih panjang geng, masih banyak part modif yang perlu kita ganti. Dan oke, sampai bertemu di video berikutnya dan sehat selalu ya Mas Bro. Assalamualaikum.